Oke, jadi saya Ahmad Farudin Hanif akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan bimbingan konseling dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Oke, pertama, guidance and counseling principles in school in the operational field of guidance and counseling. Artinya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Guidance and counseling service in school are expected to grow and develop well because schools are potential fields and have basic conditions that require high levels of service. Counseling assistance service officially exists in schools, but their existence is not yet optimal. Artinya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena sekolah merupakan lahan yang potensial dan memiliki kondisi dasar yang menuntut adanya pelayanan pada kadar yang tinggi. Pelayanan bimbingan konseling secara resmi memang ada di sekolah, tetapi keberadaannya belum maksimal. Selanjutnya, Syamsu Yusuf suggests the guiding principles are as follows. Artinya Syamsu Yusuf menyarankan prinsip-prinsip bimbingan adalah sebagai berikut. The first, guidance is for all individuals. Jadi yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Jadi pelayanan bimbingan konseling di sekolah yaitu untuk semua siswa. Dan second, guidance is individualist. Bimbingan bersifat individualisasi. Jadi bimbingan konseling yang ada di sekolah bersifat individual. Jadi untuk satu persatu siswa tanpa terkecuali, akan tapi individual. Dan the third, guidance emphasizes the positive. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Jadi bimbingan dan konseling di sekolah menekankan tentang hal-hal yang positif untuk siswa tersebut. Fourth, guidance is a joint effort. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Jadi bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan bersama dari siswa dan juga BK yang bertugas untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi dari suatu permasalahan. Fifth, decision making is essential in guidance. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Jadi BK yang bertugas memberikan solusi untuk mengambil keputusan dalam suatu masalah yang dialami oleh siswa yang dibimbing. 6. Guidance takes place in various settings scenes of life. Yang keenam, bimbingan berlangsung dalam setting adegan kehidupan. Nah, jadi seorang BK pastinya menemui berbagai latar belakang siswa. Jadi bimbingannya harus menyesuaikan dengan latar belakang siswa tersebut dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, guidance and counseling approach. Pendekatan bimbingan dan konseling. Yang pertama, the first, psychoanalytic approach atau pendekatan psikoanalitik. Pada dasarnya manusia ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini. Motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Adapun perkembangan dini penting karena masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik masa kanak-kanak yang direpresi. Second, an existential humanistic approach. Yang kedua, pendekatan eksistensial humanistik. Pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri.
kebebasan dan tanggung jawab, pencarian makna yang unik, dan sebagainya. The third, client-centered approach. Yang ketiga, pendekatan client-centered. Pendekatan ini memandang manusia secara positif, bahwa manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. Dalam konteks hubungan konseling, klien mengalami perasaan-perasaan yang belum diingkari. Fourth, Gestalt approach. Pendekatan Gestalt. Manusia terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, serta tingkah laku. Pandangannya anti-deterministik, dalam arti individu dipandang memiliki kesanggupan untuk menyadari bagaimana pengaruh masa lampau dengan kesulitan sekarang. Fifth, transactional analysis approach. Pendekatan analisis transaksional. Manusia dipandang memiliki atau memilih, meskipun manusia bisa menjadi korban dari keputusan dini dan skenario kehidupan. Aspek-aspek yang mengalihkan diri bisa diubah dengan kesadaran. 6. Behavioral approach atau pendekatan tingkah laku. Manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengkondisian sosial budaya. Pandangannya deterministik, dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengkondisian. 7. Emotional rational approach atau pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga dengan kecenderungan ke arah berpikir curang. Mereka cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional dan untuk mereindoktrinasi dengan keyakinan yang irasional tersebut. 8. Reality approach atau pendekatan realitas. Pendekatan realitas berlandaskan motivasi, pertumbuhan, dan inti deterministik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.